Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Anis Nafal Hakim dengan NIM saya 13122000283. Saya berasal dari Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Saya di sini mengikuti program kuliah, yaitu kuliah kerja praktik, yang dimana saya KKP di kantor Notaris Amadeo Tito, Sebastian, SH, MKN. Saya magang selama 40 hari kerja, yang dimana saya magang mulai tanggal 28 Juli tahun 2025 hingga berakhir di tanggal 19 September tahun 2025. Sebelum saya akan melanjutkan lebih jauh lagi, izinkan saya menjelaskan tentang apa itu notaris. Di sini saya akan menjelaskan notaris adalah, atau definisi notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan atau membuat akta autentik dan memiliki kewenangan yang lainnya diatur dalam undang-undang seperti pengesahan tanda tangan, memeriksa mengetahui tanggal surat di bawah tangan. Selain definisi tersebut, notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam hal pelayanan hukum kepada masyarakat dengan tujuan untuk tercapainya kepastian hukum. Sebelumnya, saya tadi sudah menjelaskan mengenai definisi umum notaris. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi umum notaris menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, yang dimana menurut pasal 1 ayat 1 nomor 30 tahun 2004, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Lalu menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 dituliskan terdapat beberapa jenis notaris. Yang pertama ada pejabat sementara notaris, yang kedua ada notaris pengganti, dan yang ketiga adalah notaris pengganti khusus. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu pejabat sementara notaris. Definisi umum pejabat sementara notaris, atau yang biasa disingkat PJS, adalah seseorang yang untuk sementara waktu diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia guna jabatan tersebut. Pejabat sementara memiliki wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab yang sama dengan notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atau Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, dan wajib menyerahkan protokol jabatan kepada Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Jadi selanjutnya saya akan melanjutkan tentang notaris pengganti. Untuk definisi notaris pengganti adalah seseorang yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menjalankan tugas dan wewenang notaris yang sedang cuti, sakit, berhalangan hadir sementara, atau diberhentikan sementara dalam jangka waktu tertentu itu tadi.
Notaris pengganti memiliki kewenangan yang sama dengan notaris yang digantikannya, termasuk membuat akta autentik. Namun tidak berhak atas protokol notaris secara tetap. Ketentuan pengganti notaris. Ketentuan mengenai notaris pengganti diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Setelah itu kita membahas definisi notaris, tugas notaris, kewenangan notaris. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu atau penasaran mengenai kalau jadi notaris. Ini kitab undang-undang apa aja sih yang sering dipakai pejabat notaris di sini? Ya, di sini saya akan memberitahu apa saja kitab undang-undang yang dipakai oleh pejabat notaris, yaitu yang pertama, Kitab Undang-Undang KUHP Perdata. Yang kedua, Kitab Undang-Undang KUH Dagang atau bisa dibilang itu KUHD. Yang ketiga yaitu Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris atau biasa disebut UU JN. Lalu selanjutnya yang keempat ada Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU JN. Dan yang terakhir atau yang kelima ada juga Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau biasa disebut dengan UU PPT. Jadi dari sebelumnya saya menjelaskan ada beberapa jenis notaris, definisi umum, notaris juga. Tidak afdol jika kita tidak menjelaskan tentang tugas-tugas notaris itu sendiri. Tugas notaris itu sendiri adalah memberikan pelayanan hukum di bidang perdata dengan cara membuat akta autentik serta melakukan tindakan hukum lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara umum, tugas-tugas notaris meliputi 1. Membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan hukum yang dikehendaki oleh para pihak. Yang kedua, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta sebagai bagian dari protokol notaris, dan memberikan salinan atau kutipan resmi kepada pihak yang berhak. Mengesahkan, tanda tangan, dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan (legalitas dan watermarking). Dan juga membuat salinan dan kutipan akta sesuai permintaan pihak berkepentingan. Selanjutnya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta agar pihak memahami akibat hukum dari perbuatannya, dan juga menjaga rahasia jabatan atas akta dan keterangan yang diperoleh dalam menjalankan tugas. Semua tugas tersebut diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, dengan tujuan untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Setelah tadi saya menjelaskan tentang tugas-tugas notaris, di sini saya akan menjelaskan tentang kewenangan notaris. Kewenangan notaris sendiri adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada notaris membuat akta autentik dan melaksanakan tugas jabatan lainnya dalam lingkup hukum perdata. Berdasarkan pasal
15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Kewenangan notaris meliputi pembuatan akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, ketentuan hukum yang dikehendaki oleh para pihak selama tidak dikecualikan kepada jabatan lain. Yang kedua, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta sebagai bagian dari protokol notaris, serta memberikan salinan, kutipan, atau gros akta kepada pihak berkepentingan. Yang ketiga, mengesahkan tanda tangan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dalam kurung legalisasi dan waremarking. Yang keempat, membuat salinan dari dokumen di bawah tangan serta membubuhkan keterangan bahwa salinan tersebut sesuai dengan salinannya. Yang kelima, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuktian akta. Yang keenam atau yang terakhir, membuat akta-akta yang berkaitan dengan pertahanan dan akta risalah leling sejauh tidak diatur menjadi kewenangan pejabat lain. Dengan kewenangan tersebut, notaris berperan penting dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam setiap perbuatan hukum perdata. Lalu, untuk selanjutnya di sini ada pejabat notaris pengganti khusus. Untuk definisi umum dari pejabat notaris pengganti khusus atau biasa disingkat dengan PNBK, biasanya adalah seorang yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melaksanakan tugas dan wewenang notaris secara terbatas, yaitu hanya untuk membuat akta tertentu atau mengenai urusan tertentu dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pengangkatan pejabat notaris pengganti khusus dilakukan atas permintaan notaris yang bersangkutan dengan alasan tertentu. Dan pejabat tersebut memiliki wewenang sesuai batas yang diberikan dalam surat keputusan pengangkatannya. Ketentuan mengenai pejabat notaris pengganti khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris serta peraturan pelaksanaannya. Oke, setelah tadi saya menjelaskan tentang tugas kewenangan, lalu definisi notaris, dan saya telah menjelaskan kitab undang-undang apa saja yang digunakan oleh pejabat notaris. Jadi di sini saya akan masuk ke dalam materi yang dimana saya telah magang di kantor notaris dari Bapak Amedeo Tito Sebastian SH MKN, yang dimana kantor notaris Bapak Amedeo Tito SH MKN berletak di Jalan Raya Sambiroto No 7, Bedok, Desa Melaten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, dengan kode pos 61363. Di sini saya akan menjelaskan tentang kantor Amedeo Tito Sebastian SH MKN. Di sini kantor tersebut membuat jasa di bidang pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran perusahaan yang dimana berlandaskan
dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau UU PT, lalu pasal 7 UU PT dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Cipta Kerja. Selain dari semua yang saya sebutkan, di sini kantor Notaris Amadeo Sebastian SHMKN membuka jasa di bidang pembuatan akta perjanjian jual beli yang berdasarkan Undang-Undang KUH Perdata. Selanjutnya, tidak hanya itu saja, kantor Notaris Amadeo Tito Sebastian SHMKN di sini membuka legalitas atau perizinan pembuatan akta lainnya yang dimana berlandaskan pasal 1868 KUH Perdata. Dan tidak hanya itu saja, kantor Amadeo Tito Sebastian SHMKN juga membuat layanan hukum lainnya yang mengacu pada hukum-hukum keperdataan lainnya. Di sini juga banyak dari klien-klien Bapak Amadeo Tito Sebastian SHMKN yang dimana tidak hanya tentang jual beli saja, juga banyak juga yang meminta untuk pembuatan akta, dan juga yang sudah saya sampaikan tadi untuk pembuatan jual beli juga ada, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata, salah perbuatan, atau bagaimanapun saya mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.